Kita ke sorotan lain, saudara. Hari ini polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora. Tiba menodongkan senjata tajam ke mobil korban. Jadi tawuran antar pelajar di Sambo membongkar borok manipulasi korban pelanggaran HAM, rasisme, potongan hukum. Tadi kita baru menyaksikan video tentang hukum tidak berkeadilan. Sangat menyesalkan ya. Bagaimana ya agar kita dapat menegakkan hukum yang berkeadilan? Di sini ada Kak Damar yang akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, konsep penegakan hukum yang berkeadilan merupakan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dengan cara yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang objektif, serta transparan dan akuntabel. Penegakan hukum harus dipastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi selalu dihormati. Menurut Thomas Hobbes, dalam buku yang berjudul Leviathan, ia mengatakan homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, nafsu ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu nafsu yang baik dan juga nafsu yang buruk. Kita tidak dapat mengetahui sisi dalam dari setiap manusia. Oleh karena itu, alasan mengapa hukum diperlukan adalah sebagai pembatas dari nafsu manusia yang buruk. Ini adalah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Nah, setelah mengetahui konsep urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, jadi seberapa urgensi sih penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan suatu keharusan bagi setiap masyarakat karena mereka ingin hidup dalam suasana yang aman dan damai. Ini memberikan dasar yang jelas untuk mengatur perilaku serta menjamin hak-hak setiap orang dan menghukum pelanggar hukum yang disepakati. Dapat dibilang hukum berguna sebagai tembok yang menjaga tindakan antar masyarakat. Tujuan dari diciptakannya hukum itu sendiri tidak semata-mata hanya untuk menjaga keamanan dan tata tertib. Di sini hukum memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam alinea keempat UUD 1945, salah satu tujuan dari didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk menjaga kesejahteraan bangsa. Jadi, seperti itu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Bagaimana pandangan-pandangan masyarakat tentang hukum yang berkeadilan? Di sini ada Kak Vina yang akan berargumentasi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, terima kasih Kak Selo. Sepertinya bukan hanya saya yang ingin berargumentasi mengenai penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya di Indonesia ini. Pasti banyak masyarakat yang resah terkait permasalahan ini, karena meskipun Indonesia merupakan negara hukum, namun sejumlah permasalahan terkait dengan masalah penegakan hukum masih marak terjadi. Sejumlah permasalahan tersebut diantaranya adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan masih banyak perilaku yang tidak terpuji lainnya. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan ditangani secara tuntas. Saat ini tuh ada seperti contohnya kasus Munir yang terjadi 17 tahun lalu, tepatnya pada 7 September 2004. Nah, kasus Munir ini sampai saat ini belum juga terkuak. Penegakan hukum yang lemah karena hukum di Indonesia itu bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpulnya ke atas. Ada pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Nah, hal ini tuh banyak sering terjadi oleh petinggi-petinggi di negara Indonesia ini. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam sumber historis terdapat dua kategori, yaitu tujuan hukum dan juga peraturan hukum. Dalam tujuan hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menertibkan masyarakat. Agar masyarakat Indonesia dapat tertib, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan konsekuen. Lalu selanjutnya yaitu peraturan hukum.
Peraturan hukum mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara, serta mengatur organ-organ kenegaraan di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan negara. Secara sosiologis, menurut Gustav Rahburg, seorang filsafat ahli dari Jerman, menyatakan terdapat 3 unsur penting penegakan hukum. Yang pertama ada keadilan, yaitu keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan pemberian hak dan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa terkecuali. Hukum harus memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak adil menerima hukuman yang sepantas, dan orang-orang yang berada dalam posisi yang lemah tetap mendapatkan perlindungan. Hal ini berarti hukum tidak memandang buluh atau background dari semua orang yang melakukannya. Dan yang kedua ada unsur kemanfaatan, yaitu hal ini berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Hukum harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini berarti bahwa hukum harus mampu memecahkan masalah sosial dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Dan unsur ketiga atau terakhir, yaitu ada kepastian. Hukum harus dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sehingga mereka dapat merencanakan kehidupan dan bisnis mereka dengan aman dan terjamin. Kepastian hukum juga berarti bahwa aturan hukum harus jelas, mudah dipahami, dan diimplementasikan dengan konsisten oleh sistem hukum itu sendiri. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi sebagai lembaga penyidik, lalu kejaksaan yang berfungsi sebagai lembaga penuntut, adapun kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pengadilan, dan juga lembaga penasihat yang memberi bantuan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material ataupun hukum formal. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dengan jujur dan tanpa pilih kasih demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum secara intensif dan juga persuasif, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Saya Ananda Sriunita, saya akan menjelaskan tentang dinamika dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika dalam penegakan hukum yang berkeadilan adalah kompleks dan terus berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan peradaban manusia. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh penegakan hukum yang berkeadilan meliputi tindak diskriminatif terhadap beberapa kelompok masyarakat dianggap lebih rentan terhadap penganiayaan dan penindasan oleh sistem hukum. Misalnya kelompok minoritas, kelompok kaum miskin, dan perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh keadilan dalam sistem hukum yang lebih besar. Yang kedua yaitu korupsi. Korupsi menjadi salah satu masalah besar dalam penegakan hukum yang berkeadilan, karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Yang ketiga yaitu globalisasi dan perubahan sosial. Contoh dari masalah ini adalah perubahan sosial dan globalisasi yang dapat mempengaruhi cara kejahatan dilakukan, seperti penyebaran narkoba dan kejahatan lintas batas. Penegakan hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan melaksanakan kerjasama internasional untuk mengatasi kejahatan ini. Yang keempat yaitu teknologi. Kejahatan cyber yang semakin meningkat dengan perkembangan teknologi dapat memberikan ancaman tersendiri dalam dinamika penegakan hukum yang berkeadilan. Maka dari itu, penegakan hukum harus terus meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi kejahatan cyber seperti kejahatan perbankan daring atau pencurian uang, serangan cyber, pencurian identitas, dan pembulian daring. Untuk menangani tantangan ini, penegakan hukum yang berkeadilan harus dilakukan dengan transparan dan terbuka, dengan menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Hal ini membutuhkan penerapan hukum yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, serta kepercayaan yang kuat pada sistem hukum oleh masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Materi selanjutnya ialah esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi
terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Apa yang tertera pada peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Adapun contoh kasusnya ialah terdapat kasus sandal jepit yang menjadi ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Ada suatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus sandal jepit. Nah, dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu sungguh ironis ketika seorang anak diancam hukum 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan Bribtu Simpson Sipayung, anggota Brimopolda Sulteng pada Mei 2011 lalu, sehingga terjadi pergerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing pun menyoroti hal tersebut. Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya menjadi sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih lagi tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau. Negara Indonesia sebagai negara modern menganut sistem demokrasi yang konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, ataupun aparat penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus.